Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Noval Adia Putra dengan NIM 12350112933, kelas C Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi turunan pada subbab diferensiabel. Untuk itu, kita lanjut kepada materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diferensiabel. Kita lihat dulu pengertian dari turunan itu sendiri. Turunan adalah konsep matematika yang berkaitan dengan perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabel independen. Dalam istilah yang lebih sederhana, turunan mengukur sejauh mana suatu fungsi berubah saat variabel inputnya berubah. Turunan dinyatakan dengan notasi matematika seperti f aksen x atau df per dx, di mana fx adalah fungsi yang kita turunkan dan x adalah variabel independennya. Ini adalah bentuk dari turunan. Kemudian kita lanjut ke pengertian diferensiabel. Fungsi diferensiabel dapat dihitung turunannya, disebut fungsi diferensiabel atau diferensiabel. Fungsi diferensial adalah fungsi yang memiliki turunan di setiap titik dalam domainnya. Jika suatu fungsi fx memiliki turunan di setiap titik dalam domainnya, kita mengatakan bahwa fx dapat diferensiabel di domain tersebut. Penting untuk dicatat bahwa suatu fungsi dapat memiliki turunan di titik tertentu, tetapi tidak diferensiabel di titik tersebut. Dalam hal ini, turunan di titik tersebut mungkin tidak kontinu atau mungkin tidak ada. Oke, untuk mencari diferensiabel dari suatu fungsi, kita bisa lihat dari syarat-syarat ini. Yang pertama, syarat umum syarat diferensiabel suatu fungsi fx pada suatu titik x adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi fx harus kontinu pada titik x. Kemudian turunan fungsi fx ada pada titik x. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka fungsi fx dikatakan diferensiabel pada titik x. Lebih jelasnya kita lihat syarat turunan. Syarat turunan menyatakan bahwa limit dari rasio perubahan nilai fungsi terhadap perubahan nilai variabelnya pada titik x ada. Secara formal, syarat turunan dapat ditulis sebagai berikut. Ini adalah rumus turunan. Ini adalah notasinya. Jika syarat turunan tidak terpenuhi, maka fungsi fx tidak diferensiabel pada titik x. Jadi, pada syarat turunan ini ada namanya turunan kanan sama turunan kiri. Jadi turunan ke kiri dan turunan kanannya itu sama, jadi kita bisa memakai rumus turunan ini. Kemudian ada syarat kedua, yaitu kontinuitas, yang dimana syarat kontinuitas ini menyatakan bahwa nilai fungsi fx pada titik x harus sama dengan limit dari fungsi fx pada titik x. Ini adalah syarat secara formal, ini bentuk limitnya. Kemudian jika syarat kontinuitas tidak terpenuhi, maka fungsi fx tidak diferensiabel pada titik x. Jadi limit ini, nilai limit, ada namanya limit kiri dan limit kanan. Jadi kita pakai rumus ini, jadi limit kanan dan limit kirinya tuh harus sama. Baiklah, kemudian kita langsung aja kepada contoh soalnya atau latihan soalnya sebagai berikut. Oke, untuk soal yang ini, tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Ini adalah fungsinya dengan titik X sama dengan 2, atau ini adalah nilai C-nya sama dengan 2. Jadi, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita cari dari syarat turunan, yang dimana turunan kiri dan kanannya itu sama. Jadi turunan kiri dan turunan kanannya sama. Jadi nilai C-nya itu adalah 2. Kemudian kita jabarin rumus turunan, yang dimana itu limit x mendekati 2 dari turunan kiri. Kemudian karena dia dari kiri, kita ambil yang kurang dari, yaitu ax kurang b. Sebelumnya ini untuk rumus turunannya itu kan limit x mendekati c f x
dikurang FC per X kurang C sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan Fx kurang Fc per X kurang C. Oh, ini C. Ini adalah rumus turunan. Kemudian kita ganti sesuai dengan soal. X mendekati 2 dari kiri, Fx nya itu kita ambil yang kurang dari, yaitu Ax kurang B dikurang Fc. Fc nya itu kita ambil yang dari kiri, yaitu ini Ax kurang B, dengan kita mensubstitusikan C, nilai C nya itu adalah 2. Jadi kita masukin nilai 2 nya di sini. Jadi kalau kita masukin ini X sama dengan 2, maka hasilnya itu adalah 2A dikurang B. Jadi kita tulis ini 2A kurang B per X kurang 2 sama dengan limit X mendekati C dari kanan. Fx untuk di turunan kanan kita ambil yang lebih dari, yaitu 2x kuadrat kurang 1. 2x kuadrat kurang 1 dikurang Fc nya kita substitusikan nilai C yang sama dengan 2 ini ke ini, jadi X sama dengan 2, jadi 2 dikali 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Jadi ini dikurang 7 X kurang 2. Kemudian kita selesaikan penjabarannya. Ini kita tulis dulu Ax kurang B dikurang min kali 2A itu min 2A, min kali min B itu adalah plus B per X kurang 2 sama dengan limit X mendekati C dari kanan. Ini jadinya 2x kuadrat kurang 8 per X kurang 2. Kemudian kita bisa pisahkan, yaitu yang memiliki nilai A yang sama, jadi kita keluarkan A dikurang X dikurang 2. Ini min B sama plus B bisa kita coret, jadi per X kurang 2 sama dengan ini sama-sama pembilangnya bisa dibagi dengan 2, jadi kita keluarkan 2, jadi 2x kuadrat kurang 4 X kurang 2. Ini ada limit X C di kanan. Kemudian ini kita bisa coret, jadi limit X 2 dari kiri itu adalah A, kemudian limit X dari kanan ini bisa kita faktorkan menjadi X kurang 2 sama X tambah 2 per X kurang 2. Ini bisa kita coret, jadi hasilnya ini limit X dari kiri A, kemudian ini ini 2 nih, jadi 2 ini kita substitusikan ke X ini, jadi langsung aja 2 kali 2 dikali 2 tambah 2. Ini kalau bentuknya kayak gini langsung aja A jawabannya, dan ini 4 dikali 2 itu 8, jadi didapat nilai A nya itu 8. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah syarat turunan, kemudian kita lanjutin dengan syarat kontinu. Syarat kontinu yang dimana limit kanannya sama dengan limit kirinya. Limit kanannya sama dengan limit kirinya. Ini yang dimana rumus limit itu limit X Fx seperti ini. Nah, kemudian untuk limit kirinya kita ambil yang kurang dari, dan limit kanannya kita ambil yang lebih dari. Jadi langsung aja
limit X mendekati 2 dari kiri, AX kurang B sama dengan limit X dari kanan, yaitu 2X kuadrat kurang 1. Kemudian kita substitusikan aja 2 ini ke X nya, jadi 2A kurang B sama dengan 2 kali 2 kuadrat kurang 1, 2A kurang B sama dengan 8 kurang 1, 2A kurang B sama dengan 7. Kemudian kita bisa substitusikan A ini ke persamaan ini, jadi 2 dikali 8 kurang B sama dengan 7, 16 kurang B sama dengan 7. Jadi kita pindah ruaskan, 16 kurang 7 sama dengan B, B sama dengan 9. Jadi didapat nilainya itu A sama dengan 8 dan B sama dengan 9. Oke, untuk soal selanjutnya, tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Ini adalah fungsinya dan ini adalah titiknya. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mencari syarat dari syarat turunan, yang dimana turunan kiri dan turunan kanan yang sama. Kemudian kita jabarkanlah rumus turunannya menjadi ini. Limit X mendekati C dari kiri, Fx kurang Fc per X kurang C, dimana itu adalah rumus turunan. Kemudian kita ganti sesuai dengan soal, yang dimana titik C nya itu adalah 3. Ini dia, X sama dengan 3. Fx nya kita ambil yang kurang dari, yaitu X kuadrat kurang 1. X kuadrat kurang 1. Kemudian Fc nya kita ambil yang ini, kita substitusikan nilai 3 ini ke sini, jadi 3 kuadrat kurang 1 sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8. Jadi ini kurang 8 per X kurang 3. Sama dengan limit X mendekati C dari kanan, kita ambil Fx nya yang lebih dari, yaitu 2AX tambah B. 2AX tambah B dikurang Fc nya itu kita substitusikan 3 ini ke X ini, jadi 2A kali 3 tambah B sama dengan 6A tambah B. Ya. Jadi kurang 6A tambah B per X kurang 3. Oh, ini 3. Kemudian kita selesaikan jabaran ini jadi X kuadrat kurang 9 per X kurang 3 sama dengan limit X. Oke, ini kita tulis lagi 2X tambah B kurang min kali min A itu min 6A, min kali plus B itu min B per X kurang 3. Kita tulis lagi X dari 3 dari kiri, ini bisa kita faktorkan, yang dimana itu X kurang 3 dengan X tambah 3 per X kurang 3 sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan. Ini B sama min B bisa kita coret, kita kurangi. Kemudian ini sama-sama mempunyai, bisa dibagi dengan 2 dan bisa dibagi dengan A. Jadi kita keluarkan 2A. Jadi X kurang 3. Oke, kemudian ini bisa kita bagi dan ini kita bisa bagi. Didapat limit X 3 dari kiri, X tambah 3 dengan limit X dari kanan, 3 dari kanan itu 2A. Kemudian kita substitusikan 3 ini ke X ini, jadi 3 tambah 3 sama dengan, ini langsung aja kalau bentuknya seperti ini, 2A. Jadi 6 sama dengan 2A, A sama dengan 3. Oke, langkah selanjutnya itu syarat
dari kontinu yang dimana limit kiri dan limit kanannya itu sama. Jadi ini adalah rumus limitnya. Kemudian kita operasikan aja limit x mendekati 3 dari kiri dengan fx-nya kita ambil yang kurang dari. Untuk limit kirinya yaitu x kuadrat kurang 1. X kuadrat kurang 1 sama dengan limit x 3 dari kanan. Kita ambil yang lebih dari yang dimana itu adalah 2ax tambah b. 2x ax tambah b. Kemudian kita substitusikan aja nilai 3 ini ke x ini. Jadi 3 kuadrat kurang 1 sama dengan ini pun juga 3 ini kita substitusikan ke sini. 2a kali 3 tambah b. Jadi ini 9 kurang 1 dan ini 6a tambah b. Ini 8 sama dengan 6A tambah B. Oke, jadi kita sudah didapatkan tadi nilai A-nya itu adalah 3. Kita substitusikan A-nya ke sini, 3-nya. Jadi 8 sama dengan 6 kali 3 ditambah B. 8 sama dengan 18 ditambah B. Kemudian kita pindahkan ruaskan jadi B sama dengan 8 dikurang 18. B sama dengan min 10. Jadi didapat nilai A-nya itu yang pertama 3, kemudian nilai B-nya itu adalah min 10 untuk menyelesaikan soal ini. Oke, untuk soal berikutnya, sama yang seperti yang tadi, tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Ini adalah fungsinya dan ini adalah titik yang diberikannya. Yang pertama seperti biasa syarat turunan, yang dimana turunan kiri dan turunan kanannya itu harus nilainya sama. Kemudian kita jabarin nilai turunannya ini. Oke, kemudian kita langsung aja kita sesuaikan dengan soal yang dimana C-nya itu adalah 1. Ini dia, nilainya adalah 1. Kemudian fx-nya kita ambil yang kurang dari 1, ini dia. Jadi A akar x tambah 3. X tambah 3 dikurang FC nya itu kita substitusikan nilai 1 ini ke persamaan ini, jadinya gimana buatnya, di sini aja X tambah 3 sama dengan ini X sama dengan 1 tambah 3, jadi A sama akar 4 sama dengan 2A. Jadi ini adalah 2A per X kurang 1 sama dengan limit X 1 dari kanan dengan fx nya kita ambil yang lebih dari yaitu X kuadrat kurang BX dikurang FC nya kita substitusikan 1 ini ke sini, jadinya mana bagusnya ya, di sini aja X sama dengan 1, kemudian kita substitusikan ke ini, jadi X kuadrat kurang BX 1 kuadrat kurang B kali 1 kurang B 1 kurang B ya. Jadi sini adalah 1 kurang B per X kurang 1. Kemudian kita selesaikan. Ini sama-sama bisa kita keluarkan A-nya. A dikali akar X tambah 3 dikurang 2 per X kurang 1 sama dengan ini, kita tulis dulu X kuadrat kurang BX min kali 1 itu min 1, min kali min B itu plus B per X kurang 1. Oke, untuk mengerjakan ini kita bisa kalikan sesamanya dikali akar X tambah 3 ditambah 2 per
akar X tambah 3 ditambah 2 sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan, ini dia tadi. Kemudian kita ini kita bisa susun jadi X kuadrat kurang 1 dikurang BX ditambah B per X kurang 1. Nah, kita selesaikan ini. Jadi ini A-nya bisa kita letakkan di sini. Di sini A-nya. Jadi kita kalikan ini kali ini, jadi akar, bukan, ini jadinya akar X tambah 3 dikurang 2 kuadrat per, ini kita tulis aja seperti biasa, sama dengan limit 1 dari kanan. Ini bisa kita faktorkan yang dimana itu X kurang 1 sama X tambah 1. Ini bisa kita keluarkan nilai B-nya. Jadi ini dikurang, ini B, itu X kurang B, X kurang 1 per X kurang 1. Ini kali. Kemudian kita bisa, ini A dikali limit X 1 dari kiri, ini jauh, langsung aja X tambah 3 X tambah 3 dikurang 4 per, ini kita tulis ulang lagi, akar X tambah 3 tambah 2 sama dengan, ini bisa kita coret, limit X 1 dari kanan, sisanya itu X tambah 1 dikurang B. A limit X dari 1 dari kiri, ini adalah X kurang 1 per X kurang 1 kali akar X tambah 3 tambah 2 sama dengan, ini kita substitusikan aja 1 ke X ini, jadi 1 tambah 1 kurang B. Ini bisa kita coret, jadi sisanya A, ini kita langsung aja substitusi 1 ini ke X ini, jadi 1 per akar 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 1 tambah 1 itu 2 kurang B, jadi 2 kurang B. Kemudian kita lanjutin aja operasi yang ke sini, yang dimana tadi itu A dikali 1 per akar 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 2 kurang B. Ini A dikali 1 per, ini akar 4 itu 2 ditambah 2 sama dengan 2 kurang B. Jadi ini A per 4 sama dengan 2 kurang B. Kemudian kita pindahkan 4-nya ke sini, ke ruas kanan, jadi 4 dikali 2 kurang B, A sama dengan 8 kurang 4B. Oke. Jadi dapat ini dulu A-nya. Oke, selanjutnya kita mencari dari syarat kontinu yang dimana limit kiri sama dengan limit kanannya. Kemudian kita sesuaikan dengan soalnya. X, C-nya itu tadi adalah 1.
Kemudian fx-nya kita ambil yang kurang dari, yaitu yang ini a kali akar x tambah 3. A kali akar x tambah 3 sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan, yang dimana kita ambil yang lebih dari fx-nya untuk kanannya, jadi ini x kuadrat kurang bx. X kuadrat kurang bx. Kemudian kita substitusikan 1 ini ke ini. Jadi a akar 1 tambah 3 sama dengan 1 kuadrat kurang b kali 1. A kali akar 4 sama dengan 1 kurang b. Ini jadi 2a sama dengan 1 kurang b. Kita substitusikan nilai a ini ke sini. Jadi 2 dikali 8 kurang b sama dengan 1 kurang b. Kita ini kali silang, 16 kurang 8b sama dengan 1 kurang b. Kita pindahkan ruaskan, jadi min 8b ditambah b sama dengan 1 kurang 16. Ini min 7b sama dengan min 15. Kemudian ini kita kali min, jadi 7b sama dengan 15, b sama dengan 15/7. Ini baru dapat nilai b-nya. Kemudian kita substitusikan b ini ke persamaan ini untuk mencari nilai a-nya. Jadi kita langsung aja di sini aja kita substitusikannya. 8 dikurang 4 dikali b-nya tadi 15/7. 15/7. Jadi kita selesaikan dulu. 4 kali 15 itu 60/7 sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, kita bisa kali 7 aja, kali 7. Jadi ini 8 kali 7 itu 56. 8 kali 7 itu ya 56/7 kurang 60/7, yang dimana itu min 4/7. Jadi nilai a-nya itu min 4/7 dan nilai b-nya itu 15/7. Jadi beginilah cara mengerjakannya. Nah, demikianlah yang dapat saya bahas mengenai tentang materi turunan pada subbab diferensiabel beserta contoh-contoh soalnya. Apabila saya memiliki kekurangan dalam penyampaian materinya, mohon dimaafkan. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.